Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Naimesara dengan NIM 10404214. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang buku besar dan buku pembantu. Yang pertama itu apa itu buku besar? Buku besar yaitu buku catatan akhir atau books of final entry yang merupakan kumpulan rekening antara dua yaitu neraca dan real dan rekening rugi laba lalu nominal. Selain itu, buku besar juga menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Lalu sumber datanya untuk menyusun neraca dan laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Jika buku pembantu yaitu rincian dari dua buku kedua neraca. Dan rekening kontrol juga yaitu buku besar yang rinciannya dibuat di dalam buku pembantu. Buku pembantu terbagi dalam beberapa bagian di perusahaan. Yang pertama ada buku pembantu persediaan, lalu buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, dan buku pembantu biaya. Dan yang terakhir ada buku pembantu aktiva tetap. Ada juga formulir rekening buku besar, dibagi beberapa bagian menjadi 4. Yang pertama ada rekening bentuk biasa, lalu rekening saldo dengan 1 kolom saldo, lalu rekening saldo dengan 2 kolom, dan yang terakhir ada rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Nah, ada juga klasifikasi rekening, yaitu berdasarkan laporan keuangan terbagi menjadi 2. Yang pertama rekening diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam neraca dan diklasifikasikan dalam sesuai susunan dalam lab dan rugi laba. Nah, ada juga klasifikasi atas dasar laporan keuangan. Yang pertama ada rekening buku besar dibagi, yaitu neraca dan rekening rugi laba. Dan yang kedua ada rekening neraca dibagi dalam kelompok, yaitu ada aktiva, utang, dan modal. Lalu yang ketiga masing-masing kelompok dibagi 2 dalam golongan. Aktiva lancar, lalu investasi Japan, aktiva tetap berwujud, dan aktiva tetap tidak berwujud, lalu aktiva lain-lain. Dan yang keempat ada rekening rugi laba dibagi dalam kelompok, yaitu penjualan HPP dan produksi, lalu B penjualan dan administrasi umum atau disebut juga ADUM. Lalu yang kelima ada masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, yaitu subgolongan atau langsung ke rekeningnya. Lalu yang terakhir ada memberikan kode kepada masing-masing rekening di dalam klasifikasi tersebut. Nah, setelah itu ada juga langsung ke kode. Kode itu apa sih? Kode itu suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Jadi diberi tanda itu melalui kode. Lalu memudahkan proses pengolahan data karena dengan kode data akan lebih mudah diidentifikasikan. Nah, selain kode yang tadi ada juga kode syarat yang baik, yaitu ada kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Lalu ada setiap kode juga harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Lalu ada kode yang dipakai untuk memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Lalu ada juga kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan diperluaskan tanpa perubahan menyeluruh. Lalu setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama, jadi tidak bisa berbeda-beda sama. Lalu kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingat. Misalnya ada 81555 15507 agar mudah diingat, jadi sepertiga angka dikasih strip. Lalu ada metode pemberian kode rekening. Yang pertama ada kode angka atau alfabet urut, yaitu yang pertama ada kas dan piutang, lalu kode angka blok, lalu ada kode angka kelompok, lalu ada kode angka desimal. Sekian materi dari saya tentang pembukuan buku besar dan buku pembantu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.